Halo dulur semuanya, kali ini saya akan coba bahas metode pengelasan FCAW ya lur. Kali ini saya mohon maaf lur karena terkendala alat ya, kita belum punya wire feeder untuk FCAW, jadi saya hanya akan mencoba menjelaskan sebatas teori dan nanti akan saya sertai dengan gambar sedikit ya lur. Saya sarankan untuk sedulur-sedulur supaya membuat kopi dulu lur, karena nanti saya hanya akan menjelaskan secara teori saja ya lur, agar kita tidak bingung. Nah, kita sambil ngopi lur. Nanti jika sudah ada alatnya atau wire feedernya pasti saya contohkan lur, pasti akan saya beri contoh untuk melakukan pengelasan FCAW agar sedulur-sedulur ada sedikit gambaran ya lur. Jadi metode pengelasan FCAW ini adalah pengelasan busur berinti flux ya lur, yang diumpankan secara kontinu atau terus menerus untuk menghasilkan busur listrik lur. Jadi sesuai dengan kepanjangan dari FCAW ini, FCAW itu adalah flux core arc welding, dimana flux itu artinya material pelindung. Jadi material pelindung itu berada di tengah lur, atau core itu artinya inti ya lur. Di sini kita maknai saja tengah. Jadi bagian dari tengah kawat itu adalah fluxnya lur. Jadi kawat ini berongga ya lur, dan rongga di dalam itu isinya flux atau material pelindung ya lur. Di berbeda dengan SMAW ya lur, elektrodanya dilapisi flux. Jadi untuk fast core ini fluxnya tersimpan di dalam kawat ya lur, bukan di luar kawat seperti SMAW atau elektroda SMAW ya lur. Dan pada garis besarnya FCAW ini dibagi dua lur. Yang pertama adalah FCAW SS dan GS. Nah, yang pertama saya akan coba bahas FCAW SS ya lur. FCAW SS ini disebut juga self shielded atau inner seal ya lur. Umumnya orang menyebutnya inner seal lur, dimana perlindungan sendiri dilakukan oleh flux tanpa bantuan gas tambahan. Jadi FCAW ini tanpa menggunakan gas tambahan ya lur, murni fluxnya itu mengandalkan flux dari inti kawatnya itu sendiri lur. Sedangkan untuk GS atau gas shielded ini perlindungan las-lasannya itu dibantu dengan gas tambahan. Biasanya ini sering menggunakan CO atau CO plus argon sedikit ya lur. Itu jadi ada kita beli tabungnya itu, di situ ada keterangannya lur, bahwasanya ini isinya CO atau CO plus argon berapa persen begitu lur. Untuk yang lumrah itu biasanya menggunakan CO2 ya lur, tapi saya juga pernah menggunakan tabung CO2 plus argon 20%, jadi 80% itu CO2 dan argonnya hanya 20%. Dan untuk sektor mesin lasnya ini terdapat penambahan wire feeder ya lur, atau pengumpan kawat, biasanya juga disebut roll. Jadi dulur-dulur di lapangan ini menyebutnya roll, padahal secara garis besar itu namanya wire feeder ya lur. Jadi kita sebut saja sebagai wire feeder ya lur, kita bahasakan dengan bahasa yang baik, wire feeder. Sedangkan wire feeder sendiri terdiri dari beberapa bagian lur. Untuk yang poin pertama itu adalah kumparan kawat atau gulungan kawat. Jadi sedulur jika membeli kawat FCAW itu wujudnya gulungan atau roll ya lur, atau kumparan ya lur. Kemudian poin yang kedua ini adalah pengarah kawat ya lur. Untuk yang ketiga ini adalah roller penggerak kawat, dan yang keempat ini adalah roller penjepit kawat. Nah, jadi untuk rollernya yang berputar itu yang nomor 3 lur. Untuk poin yang keempat atau nomor 4 ini hanya digunakan untuk menjepit kawat ya lur. Dan untuk poin yang kelima itu adalah nozzle wire lur. Jadi nozzle yang ada di dalam wire feeder ini lur. Dan untuk alurnya itu urut ya lur, dari poin nomor 1 atau dari kawat gulungan itu diarahkan ke nomor 2, dan nomor 3 dan 4 itu bareng atau bersamaan ya lur, dan kemudian diarahkan menuju ke nozzle wire akan mengeluarkan menuju selang, dan selang itu akan tersalurkan menuju stang las lur. Dan untuk proses FCAW GS itu ada penambahan seperangkat tabung gas ya lur, jadi tabung gas berserta dengan selang dan regulatornya lur. Dan untuk selang beserta stang lasnya itu biasanya ada perbedaan lur. Jika untuk SS itu tidak ada nozzle untuk gas masuknya atau gas innya. Kemudian untuk yang FCAW GS itu biasanya stangnya disertai dengan nozzle pembawa gas lur. Tapi untuk beberapa merek
seperti yang pernah saya jumpai itu sudah satu set ya lur. Jadi satu setnya itu lengkap, ada untuk alur gasnya, tapi bisa juga digunakan untuk SS atau tanpa gas ya lur. Jadi di wire feedernya juga sama lur, itu biasanya beberapa merek itu bisa kita atur untuk otomatis dan manualnya. Jadi di stang lasnya itu pada gannya itu kita pencet sekali bisa keluar kawatnya, terus ada yang harus kita tahan, kita pencet terus agar supaya kawatnya juga ikut keluar terus. Itu otomatis dan manual itu biasanya sudah disertai di dalam wire feedernya ya lur, tergantung mereknya lur. Dan untuk yang pernah saya pakai itu wire feeder yang saya pakai dulu itu mereknya Miller lur, itu lengkap secara fiturnya juga lengkap, dan kemudian penggunaannya juga mudah lur. Itu guide-nya ada lengkap di sana petunjuknya. Nah, dulu untuk FCAW ini saya belajar dari Pak Anton lur, atau mentornya saya dulu itu Pak Anton Miller ya lur, dari Miller Balikpapan lur. Nah, mungkin sedulur-sedulur ada yang kenal dengan beliau ya lur, bisa tolong disalamkan dari saya lur. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya lur, karena saya juga tidak dapat menunjukkan atau mempraktekkan kepada sedulur-sedulur semuanya mengenai pengawasan FCAW ini. Jadi saya tidak ingin banyak berbicara, takutnya nanti sedulur-sedulur bingung ya, hanya mencerna teori itu biasanya bingung lur. Saya juga dulu begitu lur, saya itu paling benci teori lur, yang penting itu teori sejalan dengan prakteknya lur. Jadi kedua sisi itu harus berjalan bersamaan ya lur, teori dan praktek itu harus kita tunjukkan atau kita latih terus menerus ya lur. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan lur, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan untuk kurangnya mungkin senior-senior bisa menambahkan atau melanjutkan di kolom komentar ya lur. Jadi di sini saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya jumpai dan apa yang pernah saya alami ya lur. Ini murni pengalaman pribadi saya yang belum seberapa lur, jadi bisa sedulur-sedulur yang senior tolong ditambahkan ya lur. Terima kasih, tetap utamakan safety, ketiga yang utama, tidak ada pekerjaan yang terlalu penting sampai mengabaikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.